Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Arjuna Aryo Penangsang dari kelas 12 Bahasa dan dari kelompok 7 ingin mengulas kembali pemerintahan reformasi era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adakil. Pada Rabu 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Gus Dur meninggal dunia dikarenakan ia menderita beberapa penyakit. Bahkan sejak ia menjabat sebagai presiden, ia menderita serangan stroke, diabetes, gangguan penglihatan, sehingga surat dan buku seringkali dibacakan atau jika saat menulis sering dituliskan. Yang kedua, ada awal pemerintahan. Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain, yakni Megawati Soekarno Putri, dalam pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Selanjutnya ada awal pemerintahan. Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Habibie. Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain, yakni Megawati Soekarno Putri dalam pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Dan selanjutnya ada jatuhnya pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pemerintah Abdurrahman Wahid sama seperti pemerintah B.J. Habibie yang banyak diliputi dengan berbagai kerusuhan. Gus Dur juga memberikan solusi dengan melakukan dialog, akan tetapi masih banyak yang melakukan konflik bersenjata karena tidak melibatkan kemerdekaan Aceh. Dan juga musuh-musuh politiknya memanfaatkan kasus Pulau Gate dan Brunei Gate untuk menggoyang kepemimpinannya. Kasus Pulau Gate dan Brunei Gate itu sendiri adalah: Pulau Gate merupakan dugaan pencarian dan penggunaan dana yayasan dan dana kesehatan karyawan Bulog sebesar 35 miliar. Dan Brunei Gate merupakan dugaan penggunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar AS. Gus Dur sendiri sempat mengeluarkan dekret yang berisi pembubaran MPR atau DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan pada 23 Juli 2001 dan Gus Dur dicopot dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat tanpa melalui hukum atau proses pengadilan. Gus Dur berupaya kembali untuk menjadi Presiden RI pada tahun 2004, namun keinginan ini kandas karena ia tidak lolos pemeriksaan kesehatan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.